Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-11 saja. Roma pasal 8 ayat yang pertama mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terjemahan yang benar dan terjemahan yang tepat, bahkan terjemahan King James Version, terjemahan lama, ya Alkitab Indonesia terjemahan lama, mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Saya heran kenapa kok bisa dihilangkan ya kalimat sebanyak itu di dalam terjemahan baru. Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru ini. Tetapi terjemahan yang tepat adalah seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh. Kalau hanya sepenggal saja, maka banyak orang menyalahartikan ayat pertama ini. Bahwa mereka mengartikan pokoknya jadi Kristen, ya. Pokoknya jadi Kristen maka tidak ada penghukuman. Tetapi ingat, kalau ayat yang lengkap kita baca, maka kita baru tahu bahwa orang yang hidup dalam Kristus itu seperti apa. Orang yang hidup di dalam Kristus itu tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan menurut roh. Itu yang membuktikan, menandakan bahwa seseorang itu ada di dalam Kristus. Seseorang berada di dalam Kristus bukan karena KTP-nya Kristen, ya. Bahkan seorang hamba Tuhan mengatakan begini, kekristenan bukan agama. Tetapi karena tuntutan dari negara, ya dari pemerintah, kalau kita ditanya agamanya apa? Kita menjawab agama kita Kristen. Tetapi sebenarnya kita itu bukan beragama Kristen. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah pengikut Kristus, itu bicara hubungan. Jadi kekristenan itu berbicara bagaimana cara kita berjalan. Ya. Jalan kita itu sama seperti Kristus. Jalan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kekristenan. Bukan agama. Karena bahkan kalau kekristenan agama berarti keselamatan kita tidak jelas. Karena agama itu adalah usaha dari manusia untuk mendapatkan, menemukan Allah. Usaha dari manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kekristenan adalah Allah mencari manusia. Allah memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi sangat beda. Sangat beda. Oleh karena itu kita patut bersyukur sekarang mengetahui kebenaran ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh. Bahkan terjemahan perjanjian lama saja, kitab Mazmur pasal pertama mengatakan, berbahagialah orang. Kalau saya sederhanakan, berbahagialah orang benar karena apa saja yang dikerjakannya berhasil. Bagaimana untuk menjadi orang benar? Menurut perjanjian baru, menjadi orang benar adalah tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut pimpinan roh. Ya. Dan kita pasti diberkati. Oleh karena itu jangan heran. Karenanya Kristen pasti diberkati. Loh, lihat saja. Orang itu hanya sekedar agama Kristen atau memang hidup di dalam Kristus. Ya. Kalau kita hidup di dalam Kristus jelas. Kedagingan kita sudah tidak nampak. Ya. Tetapi menurut roh dikatakan. Ayat kedua mengatakan hukum roh. Ini terjemahan yang lebih tepat. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita dipimpin roh dan hidup di dalam hukum roh. Saya kembali tidak bosan-bosannya mau mengatakan bahwa namanya hukum itu pasti terjadi seperti itu. Ya kan? Hukum gravitasi, Anda mau punya iman atau enggak, ya. Kalau Anda loncat dari lantai 5, pasti jatuh ke bawah, enggak akan terbang. Ya, itu hukum gravitasi. Hukum dosa jelas. Hukum dosa dan hukum maut itu adalah kematian. Ya. Bergeraknya itu kepada kematian, itu hukum dosa dan hukum maut. Bergeraknya pada kematian. Tidak mungkin kita hidup dalam hukum dosa dan kita memperoleh kehidupan. Tidak mungkin kita ada di dalam hukum maut dan kita memperoleh kehidupan. Tidak mungkin. Bahkan kalau kita perhatikan sebentar ayat yang ketiga, nanti kita kembali kepada ayat yang kedua. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Lihat, ini kekristenan. Kalau agama, mau agama Yahudi pun, mau agama apa saja yang bisa kita sebutkan, bahwa semua hukum-hukum itu yang mereka miliki, itu dilakukan dan diperintahkan untuk dilakukan oleh semua umatnya. Dan dikatakan menurut Alkitab ini, apa yang tidak mungkin, itu tidak mungkin. Mau seketat apapun kita melakukan hukum untuk memperoleh keselamatan, itu tidak mungkin terjadi. Lihat di sini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Sama, mau Anda sebut hukum apapun dalam setiap agama, tidak berdaya oleh daging. Ya. Tidak berdaya oleh daging. Anda bisa bayangkan seorang tokoh agama atau seseorang yang dianggap pemimpin tertinggi, untuk mencapai nirwana dia harus berpuasa, harus menyendiri sedemikian rupa, dan anggaplah dia diselamatkan, anggap diselamatkan. Apakah pengikutnya semuanya melakukan persis yang sama dengan dia? Berarti kalau keselamatan didapat oleh pemimpinnya yang melakukan sedemikian rupa, dan pengikutnya tidak melakukan plek sama, tidak mungkin pengikutnya bisa diselamatkan. Tetapi lihat kita, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, artinya
mau dilakukan sesempurna apapun, ingat daging kita itu tidak punya kekuatan untuk melakukan secara sempurna. Tetapi ini kelanjutannya, telah dilakukan oleh Allah. Bahwa untuk mendapatkan keselamatan, Allah yang melakukannya bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin, Alkitab katakan. Bahwa keselamatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia seketat apapun, sesempurna apapun menjalankan perintah-perintah, pasti ada setitik saja atau sedikit, sangat sedikit kesalahan yang kita lakukan. Dan semua kesalahan sekecil apapun, tuntutannya adalah hukuman kekal. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, di dalam agama sebelah dikatakan bahwa perempuannya itu sukar untuk diselamatkan. Banyak perempuan-perempuan mereka yang masuk ke neraka dikatakan. Loh, kalau memang banyak perempuannya, banyak loh sebagian besar masuk ke neraka. Lebih baik kan cepat pindah ke yang menjanjikan semua perempuannya masuk ke surga. Asal percaya di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kembali di sini ayat 3 ini sungguh sangat mengagetkan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Untuk mendapatkan keselamatan tidak mungkin dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan kita sendiri. Dan semuanya itu telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bahwa semua dosa manusia di seluruh dunia, dari zaman awal penciptaan sampai zaman akhir, semuanya disatukan di dalam satu daging, yaitu Yesus Kristus, di dalam tubuh Yesus. Baru setelah disatukan, murka Allah semuanya ditimpakan pada daging itu. Sehingga istilah gampangnya, impas sudah semuanya. Dan seperti Musa, firman Tuhan kepada Musa, siapa yang melihat ular di atas kayu itu, dia akan diselamatkan, dia akan disembuhkan, dia akan dimerdekakan. Sama ketika kita melihat Yesus di atas kayu salib. Semua dosa kita, semua penyakit kita, semua kelemahan kita, semua keterikatan kita, semua dosa-dosa kita ada di tubuh itu. Dan Allah, semua murka Allah ditimpakan atas tubuh Yesus. Dan kita dibebaskan dari hukum. Kok gampang? Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang sukar? Kok kamu memastikan surga? Lu yang menjanjikannya yang punya surga. Anda sejahat apapun, kalau ada tuan rumah yang mempersilahkan Anda masuk, orang lain mau katakan, jangan izinkan dia masuk. Kalau tuan rumahnya yang mengizinkan masuk, Anda mau baik, mau jahat, Anda mau cacat, mau sempurna, Anda tetap bisa masuk. Lihat di sini bahwa ingat, bukankah semuanya adalah atas anugerah Tuhan. Dan ketetapan adalah Tuhan yang membuatnya. Siapa kita? Bagaimana mungkin ciptaan mau mengatakan pada penjunan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Allah penuh kasih.
dia tahu manusia tidak bisa mengusahakan keselamatannya sendiri. Seakan-akan Allah sudah menunggu dan sudah Allah katakan, ya, sudah berapa lama ini tidak berhasil. Sudah. Aku sendiri yang turun tangan. Nah gitu loh. Ya. Kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk membuktikan. Bisa apa enggak untuk mencapai keselamatan. Ternyata enggak bisa. Dan Allah sendiri yang turun tangan. Perhatikan di sini. Allah telah menjatuhkan hukuman, penghakiman, murka atas dosa di dalam daging, di dalam tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi bukankah jelas di sini? Ketika kita percaya akan pengorbanan Yesus, ketika kita percaya akan karya Allah dalam menyelamatkan kita, maka sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman lagi. Berarti bebas melakukan dosa? Tidak. Siapa bilang bebas? Paulus katakan, kalau kamu mengatakan seperti itu, kamu tidak kenal kasih karunia Allah. Kamu tidak kenal. Kan berbuat dosa semakin banyak, kasih karunia semakin melimpah. Kalau kamu mengatakan seperti itu, kamu tidak kenal dan kamu belum mengalami kasih karunia dari Allah. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, pemikiran untuk berbuat dosa tidak ada. Yang kita tahu adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam Kristus. Itu loh. Ya kita lihat dulu kitab Roma, coba kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 mengatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sederhananya kamu sudah dimerdekakan, tetapi ingat. Bukan dipakai untuk melakukan dosa, tetapi pakailah untuk mengalami kebebasan dalam mengekspresikan kasih. Sederhananya itu. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan kemerdekaan itu benar-benar merdeka. Injil Yohanes pasal 8 mengatakan, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita tidak tahu kebenarannya ini, ya kebenaran bahwa kita sudah ditebus, kebenaran bahwa kita mengalami kemerdekaan penuh, maka kita tetap akan hidup dalam ketakutan, kita akan tetap takut karena kita menganggap diri kita budak. Ya. Kalau Anda melihat cerita atau membaca cerita tentang perbudakan, bahwa seorang budak itu sudah dicap. Apakah di bagian tubuh di mana, pokoknya ada capnya bahwa dia budak. Ya. Orang ini mau lari kemanapun dia budak dan bisa ditangkap, bisa dibunuh atau yang pasti. Karena dia budak, dia akan dikembalikan. Sebisa mungkin dikembalikan. Seandainya dia melarikan diri, dia tidak akan jadi orang bebas. Dia tetap budak. Kecuali ada surat yang menerangkan bahwa dia sudah bebas. Dia sudah dibeli, lunas, dan dia sekarang orang bebas.
Nah, bahkan kalau ada orang yang membayar dia untuk bebas jadi budak, tetapi dia tidak pegang surat, dia tidak tahu bahwa dia sudah dibebaskan, maka dia tetap hidup dalam ketakutan dan dia berpikir bahwa dia seorang budak yang tidak mempunyai kebebasan kalau dia tidak tahu. Nah, demikian pula banyak orang Kristen, Alkitab katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan pengetahuanmu akan kebenaran itu bahwa engkau sudah dibebaskan, bahwa engkau sudah dibayar lunas, itu yang akan memerdekakan engkau. Kalau kita tidak tahu kebenaran apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, maka kita tetap akan memandang diri kita orang berdosa. Orang yang lemah, budak dosa, yang tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran, tidak mungkin bisa hidup sempurna dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita budak dosa. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa kamu sudah dibayar lunas? Kalau orang berdosa, ini istilahnya budak, dibayar lunas. Lunas berarti kan tidak mungkin sebentar benar, sebentar dosa. Sudah dibayar lunas. Engkau bebas untuk melakukan kebenaran. Engkau mampu hidup dalam kebenaran. Engkau tidak perlu takut jatuh dalam dosa. Karena engkau orang benar. Pemikiran bahwa kita sudah dimerdekakan. Pemikiran bahwa kita adalah orang benar. Akan membuat kita mampu hidup dalam kebenaran. Banyak orang tidak tahu kebenaran ini. Banyak yang tidak tahu. Sehingga bahkan sekalipun mereka beribadah setiap minggu, pemikiran mereka, pola pikir mereka, perkataan mereka, tindakan mereka mencerminkan bahwa mereka belum dimerdekakan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kebenarannya. Anda boleh berkumpul dengan banyak orang Kristen dan yang mengetahui bahwa mereka benar-benar sudah dimerdekakan. Allah tidak murka lagi karena seluruh murka Allah sudah ditumpahkan di atas tubuh Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran ini. Sehingga Anda sering mendengar namanya manusia masih hidup darah dan daging. Kita penuh dengan kelemahan. Kita hanya debu tanah. Kita penuh dengan dosa. Anda sedang melecehkan karya Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai orang Kristen masih mengatakan kita penuh dengan dosa. Anda melecehkan karya Yesus di atas kayu salib. Karena Alkitab katakan sudah dibayar lunas. Anda boleh baca kitab Korintus, Anda boleh baca kitab Galatia, Anda boleh baca kitab Petrus. Ada tertulis di sana sudah dibayar lunas, dibayar lunas, dibayar lunas. Sidang jemaat, inilah kebenarannya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, coba kita lihat di sini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lihat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya di sini dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan yang sungguh. Hanya Kristus yang bisa mengusahakan, melakukan, memberikan kemerdekaan yang sebenarnya kepada kita. Injil Yohanes 8 tadi mengatakan bahwa apabila anak manusia itu memerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Di sini kitab Galatia pasal 5 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Jadi hanya dengan karya Kristus kita manusia ini benar-benar dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tanpa karya Kristus berarti bisa saja kita mengatakan sepertinya sudah merdeka. Tetapi ingat, tidak benar-benar merdeka. Karena benar-benar merdeka hanya bisa dilakukan oleh Kristus, oleh anak manusia itu. Sidang jemaat, ini penting sekali kita ketahui. Ini dasar iman kita yang akan membuat kita bebas, mudah melakukan dan hidup dalam kebenaran. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, tetap dengan iman. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau. Bahwa ada orang-orang yang akan memberikan kuk ini lagi. Kamu harus lakukan ini supaya keselamatanmu sempurna. Kalau engkau tidak melakukan ini, keselamatanmu itu tidak sempurna, bisa hilang. Nah. Oleh karena itu selanjutnya coba lihat di sini. Ayat 2, kita tidak akan bahas secara mendalam, tetapi coba lihat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kata menyunatkan berarti bahwa dia akan melakukan satu hukum yang sebenarnya tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu Yesus mati. Kalau Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita, kenapa kita harus kembali kepada hukum yang tidak menyelamatkan itu? Banyak orang terlalu meremehkan tentang sunat, dikatakan itu kan untuk kesehatan. Tidak. Anda boleh baca di Alkitab, sunat bukan untuk kesehatan. Sunat sebagai meterai bahwa engkau akan hidup di dalam hukum Taurat. Sunat bukan untuk kesehatan. Sunat adalah meterai bahwa Allah dan kau punya perjanjian yang harus engkau lakukan. Itu artinya sunat. Kalau memang sunat untuk kesehatan, kalau tidak sunat, itu tidak sehat. Berarti bayangkan kadang yang bersunat ada tidak punya anak, yang tidak bersunat punya anak. Bagaimana Anda mau menjelaskan? Ingat, sunat bukan hanya untuk kesehatan. Sunat adalah meterai perjanjian di mana engkau terikat untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu di sini dikatakan, kalau engkau sungguh-sungguh merdeka karena Kristus, itu sudah memerdekakan kamu. Maka Paulus katakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pengorbanan Kristus sama sekali tidak berguna. Engkau harus kembali kepada hukum Taurat. Engkau harus lakukan hukum Taurat. Engkau harus menjadi yang sempurna. Karena sedikit saja engkau gagal, engkau masuk neraka. Bahkan orang tidak bersunat, bahkan kalau masih anak-anak tidak bersunat. Itu butuh kekuatan mental dan sungguh-sungguh butuh iman. Kalau zaman saya masih kecil, orang-orang di luar Kristen mengatakan, oh, najis, kamu tidak bersunat. Diejek. Jadi ingat, bahwa sunat bukan hanya sekedar untuk kesehatan. Itu perjanjian bahwa engkau akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kasih karunia mengatakan Allah yang akan melakukannya dan kau cukup percaya menerimanya. Menerima karya Allah.
Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bukan hanya sunat, banyak hal. Banyak orang yang berusaha menambahkan sesuatu. Ya. Banyak orang yang menambahkan sesuatu untuk keselamatannya supaya semakin, seakan-akan apa yang Yesus kerjakan masih kurang. Ya. Bukankah banyak orang yang berdoa supaya selamat? Anda diselamatkan sehingga Anda bisa berdoa. Banyak orang merasa bersalah, kemudian untuk membebaskan rasa bersalahnya mereka berpuasa. Oh tidak. Berpuasa dan tidak berpuasa tidak akan memutuskan, tidak akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kapan waktu kita berpuasa? Bapak GMM Mutu mengatakan pada kita, bukan supaya semakin benar, tetapi itu supaya mendisiplin diri kita. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau hubunganmu dengan Tuhan benar, hadirat Tuhan kamu bisa rasakan, tidak perlu puasa. Ketika mempelai itu diambil darimu, baru engkau berpuasa. Artinya, ketika engkau mulai sepertinya merasa jauh, sepertinya sudah tidak ada hadirat Tuhan. Puasa itu hanya untuk meluruskan, mengembalikan ke jalur Allah. Itu loh. Bukan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan supaya kita semakin dikasihi Tuhan. Ketika Yesus mati, engkau tidak melakukan apa-apa. Engkau sedang jahat-jahatnya mungkin. Yesus sudah mati. Apalagi keadaan kita sekarang yang sudah dibenarkan. Mau nambah apa lagi? Orang ketika kita jahat-jahatnya, ketika kita memusuhi Allah saja, Yesus mati bagi kita kok. Tidak ada yang bisa kita tambahkan. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita percaya, kita menerima Roh Kudus ini akan memimpin, kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu saja. Sehingga tidak ada alasan lagi kita mengatakan, sukar ya, sukar untuk hidup benar. Kalau memang kita sudah dibenarkan, ya, kita sudah diselamatkan. Anda bisa bayangkan, kita adalah orang benar. Bagaimana bisa sukar untuk berbuat benar? Kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Hanya ikut aja. Masih kurang. Kita diberi firman Tuhan. Ada petunjuk-petunjuknya yang jelas. Arahnya kemana? Bagaimana bisa masih mengatakan sukar hidup dalam kebenaran? Ya. Anda tahu kalau orang kaya itu lebih sukar untuk hidup sebagai orang miskin. Coba lihat. Orang kaya, konglomerat. Pakai pakaian yang 10 juta, itu rasanya gampang, tidak ada beban. Coba suruh pakai yang 50 ribu. Itu gatal semua, kelihatannya tidak pas itu. Artinya, orang kaya sukar untuk hidup miskin. Sukar. Orang miskin sukar untuk hidup seperti orang kaya. Ya kan? Sukar. Nah, bayangkan kalau kita sudah dikatakan engkau dibenarkan. Kebenaran Allah ada di dalammu. Bagaimana bisa kita mengatakan sukar ya hidup benar? Bukankah kita melecehkan karya Tuhan? Kalau sudah seperti itu. Anda boleh tanya ke banyak orang Kristen. Lebih sukar mana hidup benar atau hidup dalam dosa? Dan kebanyakan mereka mengatakan sukar hidup benar. Ada yang salah. Atau kalau tidak bisa dikatakan salah. Kita tidak tahu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Jangan salah tangkap.
Yang saya mau ajarkan ketika kita mengenal, mengetahui karya Tuhan, mengenal kebenaran, kita percaya dan menerimanya. Ingat, kita tidak ada dalam penghukuman lagi dan Tuhan tidak akan menghukum kita. Kalau kita berbuat dosa, Pak. Kalau berbuat dosa. Kalau berbuat salah. Seorang anak berbuat salah di hadapan bapaknya. Cukup ngaku. Cukup ngaku. Kalau tidak berbuat salah, tidak usah ngaku sebagai orang bersalah. Tetapi orang Kristen coba lihat. Setiap datang kepada Bapak selalu minta ampun. Loh ini hidup bagaimana sih? Bayangkan Anda seorang anak datang kepada Bapak Anda. Setiap mau ngomong dengan Bapaknya minta ampun. Loh, ini keluarga bagaimana? Dan ini yang terjadi di banyakan kekristenan loh. Setiap menghadap Bapak selalu minta ampun. Selalu mengatakan aku orang berdosa. Loh, kok bisa? Bayangkan kalau anak-anak kita datang pada kita. Sambil ngemis-ngemis, sambil nangis-nangis, sambil gemetar. Kan kalau sehari sampai 7 kali ketemu. Dan selalu minta ampun, bagaimana? Tidak akan pernah ada keakraban loh. Awalnya mungkin Bapak akan mengatakan, tidak apa-apa nak, sudah. 1 jam lagi, datang minta ampun lagi. Tidak apa-apa nak. 2 jam lagi datang minta ampun lagi. Oh pas pekerpak ber. Kayak gitu kan. Dan ingat loh, ini sikap kebanyakan orang Kristen. Ketika menghadap Allah. Bagi saya, kalau saya tidak melakukan dosa, kalau Roh Kudus tidak ingatkan saya tidak akan minta ampun kepada Tuhan. Apalagi kan kita ikut-ikutan. Ampuni Tuhan atas semua dosaku. Dosa yang aku sadari dan dosa yang tidak aku sadari. Dan lebih banyak yang tidak aku sadari. Anda itu kecanduan narkoba ya. Sehingga tidak sadar. Loh, jujur, bukankah ini kebanyakan kehidupan kekristenan yang ada? Seperti ini. Sehingga Anda selalu berpikir tentang dosa-dosa yang ada dan Anda lakukan dan Anda rasakan. Anda tidak siap untuk berperang. Anda tidak siap untuk memperlebar kekuasaan yang Tuhan berikan pada Anda. Kita sibuk dengan rasa bersalah terus-menerus. Kembali kepada kitab Roma. Hukum roh yang memberi hidup, ayat 2, telah memerdekakan kamu. Lu namanya orang merdeka itu kan seharusnya lega, senang, sukacita, bebas. Ada kebebasan. Sehingga wajar kalau orang Kristen itu selalu dikatakan, kok awet muda ya? Orang memang bebas. Coba Anda perhatikan. Budak sama tuan itu lebih muda mana kelihatannya? Yang bisa awet muda itu tuannya atau budaknya? Kalau kita sampai tidak bisa awet muda, berarti jangan-jangan kita ini masih budak. Kerja keras, mikir terus. Merdeka. Hari kemerdekaan, Anda bisa bayangkan hari kemerdekaan orang Indonesia yang 340 atau 360 dijajah dan kemudian merdeka. Ketika penjajah datang lagi untuk, hei kamu kok seperti itu? Dan yang merdeka kalau tahu dia sudah merdeka, apa been? Tapi kalau tidak tahu bahwa Indonesia sudah merdeka, mereka kembali mengkerut ketika berhadapan dengan orang yang menjajah.
Jangan mau lagi dikenakan kuk, dikatakan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Anda sudah merdeka. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Paulus katakan itu ajaran setan. Tuh, kalau tidak percaya, kalau Anda tidak percaya, kata-kata aja Paulus. Paulus kan sudah mati, ikut aja. Lu Paulus sendiri di dalam kitab Timotius katakan itu ajaran setan. Bayangkan gereja jadi acara masak-memasak dan menjelaskan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang boleh. Dan cara memasaknya begini, mimbar jadi acara masak. Padahal itu kata Paulus, bukan kata saya. Kata Paulus itu ajaran setan-setan. Bukankah gereja sekarang seharusnya yang diberitakan tentang Yesus? Tetapi bahkan gereja menggantinya dengan ajaran motivasi-motivasi. Bukan kebenaran tentang karya Kristus. Om Ishak Leo bahkan mengatakan, ya, lagu kalau tidak menyebut darah Yesus, nama Yesus, tidak ada nama Yesus. Itu lagu yang tidak benar. Padahal sekarang banyak. Kemudian alasannya supaya bisa diterima berbagai kalangan. Lu diterima dinyanyikan kalau tidak ada nama Yesusnya. Untuk apa? Yang penting itu nama Yesus. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini di dalam nama siapapun kecuali nama Yesus. Jadi Anda mau nyebut lagu rohani kalau tidak ada nama Yesus, tidak ada darah Yesus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada keselamatan dalam lagu itu. Anda tidak boleh memperhalus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Anda pengikut Kristus, Anda harus mendeklarasikan dirimu sebagai pengikut Kristus. Karena kalau tidak, engkau tidak akan diterima di surga. Anda harus berani mengatakan. Ayat 5 sampai ayat 8 tentang cara hidup orang yang sudah dimerdekakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan atau terjemahan yang tepat mengatakan karena pikiran daging adalah maut. Ya. Tetapi pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan atau pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bahwa di sini jelas, Anda mau sebaik apapun, tetapi pikiranmu tidak sesuai dengan pikiran Allah. Ya. Anda tidak berkenan atau Anda menjadi musuh Allah. Mereka yang hidup dalam daging. Dan jelasnya ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa hidup dalam daging harus diawali dengan mempunyai pikiran daging. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin berkenan pada Allah. Berarti kan sudah jelas, tidak mungkin bersama dengan Allah. Sebaik apapun, ayat 7, sebab keinginan atau pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apakah pikiran daging selalu pikiran tentang dosa? Oh tidak. Pikiran daging itu bukan pikiran untuk berbuat kejahatan.
tetapi pikiran yang tidak tunduk pada pikiran Allah. Kita mau berbuat semaunya kita, apa yang kita pandang baik. Bahwa ketika kita melakukan apa yang kita pandang baik, bukan menurut pikiran Allah, maka kita akan menjadi seteru, menjadi musuh Allah, dan kita tidak berkenan kepada Allah. Apakah salah kalau Yesus memilih para murid? Ya, memilih murid-murid dari orang-orang cendekiawan, orang-orang yang tidak punya kasus kejahatan, orang-orang elit. Apakah ini salah? Oh tidak, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu kalau Anda bayangkan, ketika Yesus mau memilih para murid, 12 murid, Yesus berdoa semalam-malaman. Kalau kita kan tinggal pungut suara kan, yang terbanyak hanya milih 12 orang dari ribuan yang sering ikut dia, atau mungkin dari ratusan yang sering ikut dia, hanya milih 12 orang. Perlu semalam-malaman berdoa. Anda bisa bayangkan Yesus berdoa, keinginan manusianya, Tuhan ini kan kaya, nanti mampu menyokong dana. Ini pintar Tuhan, kalau kita mau rembukan kan enak, banyak pendapatnya luar biasa. Ternyata bapaknya suruh, pilih itu loh, yang pemberontak itu. Pilih itu yang mata duitan. Loh. Untuk taat, kedagingannya untuk diselaraskan, untuk mentaati keinginan Allah, bapaknya. Tidak mudah loh sebagai manusia. Pemikiran manusianya ingin orang yang punya dana, orang yang punya pangkat, orang yang pandai, orang yang jenius. Tetapi coba lihat muridnya, 12 murid Tuhan Yesus. Model apa? Nelayan kebanyakan. Ya kan? Pemungut cukai, pemberontak. Yang dipilih seperti itu. Oleh karena itu dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Hanya untuk milih 12 orang. Kenapa? Yesus punya keinginan secara manusianya. Punya keinginan, Bapa punya keinginan yang lain. Oleh karena itu di sini dikatakan keinginan daging. Bisakah itu keinginan yang baik? Bisa keinginan yang baik menurut manusia. Tetapi ingat, roh mempunyai keinginan juga. Nah, ketika diperhadapkan seperti ini, kita mau memilih keinginan yang mana? Dan roh itu lembut. Ketika kita beberapa kali tidak menghiraukan arahannya, dia akan lepas tangan. Disinilah kita ditinggalkan. Semakin Roh Kudus tidak memberikan masukan, istilah kita supaya gampang, maka kita akan semakin mudah untuk bergerak dalam kedagingan kita. Ayat 9, tetapi kamu tidak demikian, kamu tidak hidup dalam daging. Ini dijelaskan lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ingat, kita harus tahu posisi kita. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau tidak, kita tidak tahu kebenaran ini. Bahwa kita tidak hidup dalam daging lagi. Kita hidup dalam roh. Kita hidup dalam hukum roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kebenaran ini harus kita ketahui, karena pengetahuan akan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa kalau memang roh Allah diam di dalam kita, ya kan? Kita percaya karya Yesus Kristus,
dan roh tinggal di dalam kita, maka kita akan lebih mudah mengikuti pimpinan roh daripada pimpinan daging. Kalau kita mengatakan, suka mengikuti pimpinan roh, berarti memang tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Berarti kita memang belum mampu melihat dan mempercayai karya Yesus yang menanggung semua dosa kita. Bahwa Allah yang mengerjakan keselamatan kita, itu baru namanya anugerah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas kan? Kalau seseorang memiliki Roh Kristus, baru dia disebut milik Kristus. Kalau menjadi milik Kristus, maka Kristus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ini bukan soal KTP, Kristen atau tidak. Tetapi jelas di sini, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau sederhananya, kalau tidak ada Roh Kristus dalam diri kita, maka kita itu bukan Kristen. Kenapa di sini jelas dikatakan Roh Kristus, bukan Roh Allah? Itu untuk menggambarkan bahwa Roh yang menentukan siapa diri kita kan? Kita ini mau berkata-kata model apa? Ya. Kita malu melakukan sesuatu seperti apa? Itu digerakkan oleh roh. Roh kita seperti apa? Itulah yang kita katakan. Roh kita seperti apa? Itulah yang kita kerjakan. Nah, kalau tidak ada Roh Kristus di dalam kita, maka kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Kristus lakukan. Dan kita tahu posisi kita, berarti kita bukan milik Kristus. Ketika kita memahami karya Kristus dan mempercayainya dan menerimanya, hidup benar adalah hal yang mudah. Itu sama dengan ikan tinggal di dalam air. Kalau ikan pindah ke darat, bisa hidup, bisa sebentar, beberapa detik. Sama dengan kita, kita orang benar, bisa berbuat dosa, bisa sebentar. Karena ketika Anda plek melakukan dosa, Anda langsung merasa tidak enak. Rohmu sepertinya akan mati. Sama dengan ikan kan? Ketika dipindahkan ke darat, masih hidup, hidup. Tetapi dia akan menggelepar-gelepar sama kok. Artinya bahwa kalau kita tidak menggelepar-gelepar, berarti kita belum pindah habitatnya. Kita adalah milik Kristus. Kita mesti dipimpin roh. Jadi tidak usah ngaku kalau kita orang berdosa terus. Lebih baik akui, bersyukur Tuhan atas karya Yesus di atas kayu salib, aku menjadi orang benar. Aku menghadap dengan iman di hadapanmu untuk menerima kasih karuniamu. Engkau menyediakan semua yang baik, aku bersyukur. Kan muka kita otomatis ada senyum kan? Daripada lihat orang ngaku dosa terus, lihat mukanya. Kenapa Anda banyak sakit-sakitan? Tidak panjang umur. Kalau doa nangis terus sih. Hatimu sedih. Kalau tiap doa nangis dan sedih. Jangan salahkan orang katakan lebih baik tidak usah doa lah. Loh kalau doa nangis, doa sedih terus. Lain dengan tangisan gembira loh ya. Kan beda. Tapi kalau tangisan sebagai orang berdosa terus. Bikin pendek umur. Karena hati yang gembira. Tidak mungkin kan punya hati yang gembira dengan merasa sebagai orang berdosa. Saya orang berdosa tapi hati saya gembira. Tidak bisa. Berarti Anda hidup dalam dosa.
Berdoalah dengan bersukacita, kata Paulus. Berdoalah dengan bersukacita. Karena kita sudah ditebus. Karena semua yang baik sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Karena Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Berdoalah dengan bersukacita. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi rohmu adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan. Seorang nabi yang sangat dihormati didatangi oleh sahabatnya. Dan sahabatnya minta didoakan untuk bisa masuk surga. Dan dia katakan, saya sendiri tidak ada kepastian. Tuh, Anda tidak perlu belajar dari kitabnya, tidak perlu. Tetapi itu yang dikatakan. Saya sendiri belum pasti selamat. Saya sendiri belum pasti masuk surga. Bahkan ketika anaknya kalau tidak salah kan yang datang untuk minta didoakan supaya selamat. Itu mustahil, dia kata. Mustahil. Ya. Sayangnya kalau diajak ngomong, ajak tukar pikiran, ngamuk. Ya, yuk ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat terakhir. Dan jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kata menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Itu bukan berbicara kematian. Perhatikan. Itu berbicara tentang kehidupan kita yang sekarang. Karena di sini dikatakan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti ketika kita masih ada dalam darah dan daging ini, roh itu tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Roh itu yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Artinya apa? Kalau tubuh Yesus yang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi tubuh kita yang hanya sekedar lemah dan sakit. Ini berbicara tentang kesembuhan, kesehatan tubuh kita. Bahwa roh yang ada di dalam kita akan membuat tubuh kita yang fana ini sembuh dan sehat. Dan saya kembali tekankan, kalau kau mengetahui kebenaran ini akan memerdekakan kau dari sakit penyakitmu. Kebenaran ini akan menyembuhkan engkau. Kesembuhan adalah satu paket dengan keselamatan. Kemerdekaan dari dosa adalah satu paket dengan keselamatan. Kemakmuran dalam bidang keuangan satu paket dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi Anda harus bisa melihat ini loh semua yang Tuhan sediakan melalui karyanya di atas kayu salib bagi kita. Salib bukan kebodohan bagi kita. Salib akan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memerdekakan kita, memberkati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.